Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa dawatin la yustajabulah. Taib insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke Al-Faslu Tsani bab kedua, Al-Ismu binadhri ila ta'yinihi, isim ditinjau dari penetapannya, umum khususnya. Sudah dibahas isim ditinjau dari ta'yinnya, itu terbagi menjadi dua. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh yang bermakna masih umum, isim ma'rifah yang bermakna khusus. Nah, isim ma'rifah ada 7 yang sudah dibahas. Satu isim domir, yang kedua itu adalah isim alam. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga dalam pembahasan isim ma'rifah, madala ala muayyanin, yang menunjukkan kepada muayyan yang telah ditentukan. Yaitu yang poin ketiga, ismul isyarati adalah isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Ismun ma'rifatun yadulu ala muayyanin bil isyarati ilaihi. Isim isyarah adalah isim ma'rifah yang menunjukkan terhadap muayyan, yang ditetapkan, yang ditentukan bil isyarati ilaihi dengan eh, penunjukan kepadanya, kepada isim tersebut. Itu isim isyarah. Jadi isim isyarah secara sederhananya adalah kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu hal, untuk menunjuk sesuatu benda. Atau di bahasa Indonesianya ini atau itu. Nah, kata ini atau kata itu digunakan untuk apa? Untuk menunjuk sesuatu benda. Ini buku, itu pulpen misalnya gitu. Nah, di bahasa Arab disebutnya apa? Disebutnya ismul isyarah. Disebutnya adalah isim isyarah. Mislu hadza hadhihi haula'i dzalika tilka ulaika hunaka hunalika dan yang lainnya. Waqad sabaqa syarhu ismil isyarati 'inda dirasatil ismil mabni fil juz'il awwali minal kitab. Nah, secara pembahasan sudah di pembahasan. Nah, tapi di sini kita sedikit mengulas ya terkait isim isyarah ini. Dari contoh-contoh yang tadi, contohnya hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, itu adalah contoh-contoh dari isim isyarah. Isim isyarah secara garis besar terbagi menjadi dua. Satu, ismul isyarah lil qarib, ada ismul isyarah lil ba'id. Ada isim isyarah untuk menunjukkan lil qarib, sesuatu yang dekat atau yang bermakna ini. Ada isim isyarah yang secara faedahnya lil ba'id. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan terhadap suatu hal yang secara jarak itu jauh. Yang lil qarib apa saja? Nah, hadza, hadhihi artinya ini. Haulai, hadzani, hadzaini, itu isyarah lil qarib. Hatani. Jadi artinya ini. Cuman di bahasa Arab biasa dibedakan antara muzakkar dan muannas.
penggunaan untuk laki-laki dan penggunaan untuk perempuan. Penggunaan untuk jenis kalimah kata yang muzakkar, penggunaan untuk jenis kalimah yang muannas. Untuk kalimah yang muzakkar, haza bermakna ini mufrad ya, satu. Untuk yang muannasnya hadhihi, maka kita mengatakan hadza kitabun. Nah, hadza kitabun, hadzal kitabu, hadhihi kurrosatun. Nah, hadza kitabun, hadhihi kurrosatun. Kenapa kitabun menggunakan hadza? Karena kitabun muzakkar. Kenapa kurrosatun menggunakan hadhihi? Karena kurrosatun itu termasuk mu'annas. Haulai untuk jamaknya. Tasniahnya untuk menunjukkan duanya. Hazani atau hatani. Untuk lil ba'id, contohnya zalika, tilka, ulaika. Zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas. Zalika kitabun, tilka kurrosatun, tilka nafizatun, zalika babun, zalika manzilun, tilka madrasatun. Nah, itu. Isim setelah ismul isyarah secara kedudukan nanti akan berbeda-beda. Ada yang menjadi musyar ilaih atau jadi badal. Dengan apa? Kedepannya isimnya harus ma'rifah, ada alif lam. Hadzal kitabu, buku ini artinya. Hadzihil kurrosatu, buku tulis ini. Tapi kalau setelahnya adalah isimnya isim nakiroh, maka itu bukan menjadi badal, tapi menjadi khobar. Haza menjadi khobar, kitabun. Haza menjadi mubtada, kitabun menjadi khobar. Jadi beda secara makna hazal kitabu dengan haza kitabun. Kalau hazal kitabu artinya buku ini. Misalnya pasti ada lanjutannya kalau hazal kitabu. Karena apa? Karena belum sempurna. Hazal kitabu jadidun. Buku ini baru. Nah, tapi kalau haza kitabun dengan nakiroh setelah hazanya maka apa? Maka uh, artinya ini adalah buku. Beda kan? Hazal kitabu buku ini. Haza kitabun ini adalah buku. Kalau buku ini pasti kedepannya ada lanjutan lagi. Hazal kitabu misalnya jadidun, jayidun, apalagi. Nah, kabirun gitu. Hazal kitabu kabirun, buku ini besar misalnya. Nah, itu ya. Tapi terlepas dari musyar ilaihnya, terlepas dari isim setelah ismul isyarah ini, ismul isyarahnya tergolong kepada ismul ma'rifah. Nah, ismul isyarahnya termasuk tergolong kepada ismul ismul ma'rifah, tergolong kepada isim ma'rifah. Nah, itu pembahasan secara ringkas dari isim isyarah. Yang keempat al-ismul mausul. Yang keempat adalah pembahasan isim mausul. Ismu ma'rifatinnya dulu ala muayyanin, isim ma'rifah yang menunjukkan kepada muayyanin, muayyanin tertentu yang ditentukan biwasitoti jumlatin ba'dahu, dengan wasitoh perantara jumlatin jumlah kalimat ba'dahu setelahnya, setelah isim mausul. Tusamma silatul mausuli yang dinamakan dengan silah mausul. Jadi kalau isim mausul apa? Tadi satu tergolong masih pada isim ma'rifah sama dengan isim
isyarah, menunjukkan kepada muayyan. Itu pengertian dari isim ma'rifah. Kemudian apa? Isim mausul itu biwasitah di jumlatin ba'dahu, dengan perantara kalimat setelahnya. Jadi isim mausul adalah yang mempertarai perantara, sebagai perantara di antara jumlah setelahnya dengan jumlah sebelumnya gitu. Jumlah setelah isim mausul disebutnya apa? Disebutnya dengan silatul mausul. Jadi ada isim mausulnya, ada silahnya. Isim mausulnya yang mana? Misladzi, allati, alladzina, ma, man. Contohnya alladzi artinya yang, untuk mufrad muzakkar. Allati artinya yang, tapi untuk muannas. Alladzina artinya yang, tapi untuk muzakkar jamak, untuk banyak. Ma apa yang, untuk yang guer akil. Man siapa yang, untuk yang akil. Setelah isi mausul yang tadi disebutkan seperti alladzi, allati, alladzina, ma, dan man, ke depannya ada jumlah, disebut dengan silatul mausuli. Contohnya apa? Misalnya kalau dari alladzi ya, itu kan yang mufrad. Jadi sebelumnya itu harus berupa apa? Isim mufrad yang muzakkar. Misalnya eh, ro'aitu al-kitaba alladzi launuhu ahmar, misalnya. Ro'aitu, saya telah melihat al-kitaba, melihat apa? Terhadap buku. Ro'aitul kitaba. Ro'aitu fi'il fa'il, al-kitaba maf'ul bih. Ro'aitul kitaba alladzi, isim mausul. Kenapa menggunakan alladzi bukan menggunakan allati? Karena sebelumnya sebagai penjelas dari apa? Sebelumnya dari Alkitab ya. Alkitaba karena mufrad dan muzakkar, alladzi ya. Yang gimana? Dilanjut ke depannya. Ya, ke depannya disebut jumlahnya adalah syilah mausul. Ada jumlah setelah alladzinya. Launuhu ahmaru. Launuhu mubtada, ahmaru khobar. Jumlah dari mubtada khobar atau dari jumlah ismiyah launuhu ahmaru disebutnya silatul mausuli. Di Al-Qur'an misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada lafaz alladzina orang-orang yang, artinya yang tapi banyak. Kenapa menggunakan alladzina yang bermakna yangnya itu banyak, orang-orang yang, bukan menggunakan alladzi? Karena menjelaskan apa? Hudal lil muttaqin, al muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, terhadap yang ghaib. Nah, alladzina ismul mausul, mana silahnya? Yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna bil ghaibi itu jumlah fi'liyah. Yu'minuna fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa domir. Apa? Hum. Yu'minuna, mereka beriman. Susunan dari fi'il fa'il disebutnya silatul mausuli. Isim mausul.
Begitu juga dengan isim mausul, laqad sabaqa syarhul ismil mausuli eh, inda dirazatil ismil mabni fi juz'il awal, sama dengan isim isyarah. Jadi dibahas sekilas-sekilas. Al-khamis yang kelima, al-mu'arafu bi al. Isim yang ma'rifah itu adalah al-mu'arafu yang dimakrifati bi alifi wal lami dengan alif lam. Wa kullu ismin nakiratin dakhalat alaihi alif wal lam fasara ma'rifatan. Adalah setiap isim nakiroh yang masuk kepada isim nakiroh tersebut alif lam, maka isim tersebut menjadi ma'rifah. Mislur rojuli, contohnya lafad ar-rojulu, laki-laki. Al-hadiqatu, taman atau kebun. As-saifu, pedang. Al-qalamu, pulpen. Ar-rojulu, laki-laki ini. Al-hadiqatu, taman ini. As-saifu, pedang ini. Al-qalamu, pulpen ini. Jadi asalnya kalau tidak pakai alif lam rojulun. Kalau rojulun nakiroh, kalau ar-rojulu ma'rifah. Hadikotun nakiroh al-hadikotu ma'rifah. Saifun nakiroh as-saifu ma'rifah. Qolamun nakiroh al-qolamu ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Al-mu'arrafu bil alifi wal lami, dimakrifatkan dengan adanya alif lam. Iza dakholat al-alif wal lamu alal ismil munawwani. Apabila alif lam itu masuk kepada isim yang bertanwin, huzifa tanwinuhu, maka tanwinnya harus dibuang sebagaimana tadi dicontohkan. Asalnya rojulun, rojulun itu ada tanwin di akhirnya. Kalau kemasukan alif lam, tanwinnya mesti dibuang. Asalnya rojulun menjadi ar-rojulu. Asalnya hadiqotun menjadi al-hadiqotu. Tanwin di akhirnya itu harus dibuang. Idza dakhalat al-alifu wal lamu alal ismil munawwani hudzifa tanwin. Contohnya apa? Jaa rojulun. Jaa telah datang. Siapa rojulun? Seseorang laki-laki. Masih nakirah umum. Maknanya ghairi muayyan. Tapi kalau pakai alif lam, jaa telah datang. Siapa ar-rojulu? Laki-laki ini. Jadi sudah tentu, sudah muayyan ar-rojul ketika menggunakan alif lam. Kalau jaa rojulun laki-lakinya, laki-laki masih umum, gak tahu laki-laki yang mana. Tapi kalau jaa rojulu laki-laki, tentunya yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh seorang mutakalim, oleh seorang yang sedang bicaranya. Asalnya rojulun menjadi rojulu, ar-rojulu, dihilangkan tanwinnya. Akhadtu kitaban. Akhadtu, saya mengambil kitaban terhadap buku. Asalnya kitaban nakiroh pakai tanwin. Dimakrifatkan dengan alif lam. Akhadtu al-kitaba, saya mengambil al-kitaba terhadap buku ini. Sirtu fi hadiqatin. Saya berjalan di kebun atau di taman. Hadiqatin asalnya pakai tanwin. Dirubah menjadi ma'rifah, sirtu fil hadiqati. Saya berjalan fil hadiqati di taman. Selanjutnya masih membahas tentang alif lam. Yang tanqasimul huruful arabiyyah. Huruf-huruf bahasa Arab itu terbagi binazwi ila nutqil lami, ditinjau dari pelafalan lam pada alif lam, yanaduhuliha alaiha ila qismaini, terbagi menjadi dua. Nah, ini yang biasa suka dikaji dalam ilmu tajwid biasanya, ya. Alif lam terbagi menjadi dua. Satu ada alif lam qamariyah, yang kedua ada alif lam syamsiyah. Nah, berkaitan dengan alif lam ini, kalau tajwid itu kan khusus untuk membaca Al-Quran, bahasa Arabnya adalah Al-Quran, tapi alif lam sama ketika membaca Al-Quran ataupun ketika di luar membaca Al-Quran. Berkaitan dengan pengucapan pelafalan lam yang ada pada alif lam. Huruf
Hurufun qamariyatun, yang pertama adalah huruf qamariyah. Wahiyal lati yazharu fiha nutqul lami, yaitu yang nampak dalam pelafalan pelafalan lamnya. Wa ada dua arba'ata asyar harfan. Jumlahnya itu ada 14 huruf. Nah, ini mungkin sudah pada mengkaji dalam ilmu tajwid. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, ya. Ini disebutnya hurufnya adalah huruf huruf qamariyah. Wa inda dukhulil alifi wal lami ala kulli ismin yubda'u bi harfin qamariyyin tuntaqul allamu sakinat wa yuntaqul harful awwalu fil ismi kama huwa. Dan ketika masuk alif lam terhadap setiap isim yang diawali oleh huruf qamariyah, salah satu huruf yang tadi disebutkan hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, gin, itu, maka lam itu dilafalkan sakinatan dengan sukun, wa yuntoku, dan dilafalkan apa al harful awal, huruf awal, minal ismi, dari isim, kama huwa, ya sebagaimana mestinya. Contohnya al ardu, asalnya ardun. Ardun itu diawali oleh huruf hamzah. Hamzah itu adalah salah satu dari huruf qamariyah. Dimasukkan alif lam, jadi al ardu, lamnya itu dibaca sukun. Al ardu. Kenapa dibaca sukun? Karena huruf awal pada kalimah ardun itu adalah hamzah yang termasuk kepada huruf qamariyah. Al bi'ru berawalan ba, al jamalu berawalan jim, al hajibu berawalan ha, al khoti'atu kho, al aso ain, al ghurfatu gin, al fata fa, al qasru qaf, al kurrosatu kaf, al madinatu mim, al hijratu ha, al waladu waw, al yasaru ya, al ardu bumi, al biru sumur, al jamalu unta, al hajibu alis, al khoti'atu kesalahan, al aso tongkat, al ghurfatu kamar ruangan, al fata pemuda, al qasru pendek, al kurrosatu buku tulis, al madinatu kota, al hijratu hijrah, al waladu anak, al yasaru kiri. Hurufun syamsiyatun, kemudian ada huruf syamsiyah, kebalikan dari huruf qamariyah. Iyalati la yadharu fihan nutqul lami, ada dua arba'ata asyar harfan wahiyah. Huruf syamsiyah kebalikan dari huruf qamariyah, yaitu yang tidak nampak pelafalan lam. Alif lamnya ada, tapi lamnya itu tidak dibaca. Kalau qamariyah dibaca sukun, kalau syamsiyah itu tidak dibaca. Hurufnya 14, sisa dari huruf qamariyah. Karena huruf hijaiyah 28, 14 itu termasuk qamariyah, 14 termasuk syamsiyah. Ini hurufnya ta, sa, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, sama nun. Wa inda dukhulil alifi wal lam ala kulli ismin yubra'u bi harfin syamsiyyin la tuntaqul lamu itlaqan wa yushaddadu harful awwalu minal ismi. Ketika alif lam masuk kepada isim yang diawali oleh huruf syamsiyah, maka lamnya itu tidak dilafalkan dan ditasdidkan huruf pertama dari isim tersebut. Contohnya tilmizun. Tilmizun berawalan ta, termasuk huruf syamsiyah, pakai alif lam. At-tilmizu. Lamnya tidak dibaca meskipun ada kedepannya huruf pertama dari isim tersebut, yaitu kata tilmiz, ta, ya. Huruf tanya itu ditasdidkan. At-tilmizu. As-salju, ad-dawhatu, az-zi'bu, az-zujajatu, as-sahmu, asy-syamsu, as-sahrabu, contohnya al-babu, al-dhillu, al-lisanu, an-nafidhatu. Jadi pembagian dari qamariyah dan syamsiyah. Bi munasabatil kalami 'anil hurufil qamariyati wal hurufis syamsiyati. Tajdarul isyaratu ila sanatil qamariyah wa sanatil syamsiyah, ya, berkaitan dengan
pembahasan huruf komar dan huruf syamsiah, kita mengenal juga ada tahun komariah dan juga ada tahun syamsiah. Nah, ini selingan. Asanatul qamariyatu hiya tamamu sinatai asyrata dawratan lil qamari haulal ardi. Tahun qamariyah itu berdasarkan kepada 12 12 bulan ya. Dawratan lil qamari perputaran lil qamari bagi bulan haulal ardi di sekitar bumi. Jadi revolusi ya apa? Bulan terhadap bumi, planet bumi. Wahya asas taqwimil hijri itu adalah dasar asas dari penanggalan hijriah. Wa masanatu syamsiyah ya miqdaru qat'i syamsi al-buruj isnai asyar wahya asasu taqwimil miladi. Kalau bulan syamsiah berdasarkan pada bumi terhadap matahari. Makanya kalau secara bahasa komarun itu adalah bulan, kalau syamsun itu adalah matahari. Wasyuhuru taqwimil hijri ayat syuhurul qamariyah ini dibahas sedikit-sedikit aja ya karena sebagai selingan yang berkaitan dengan syamsiah qamariyah. Bulan-bulan di bulan qamariyah Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wa syuhuru taqwimil miladi bulan-bulan penanggalan Masehi Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lanjut ke yang poin ke-6. Tadi sudah 5 ya dibahas isim ma'rifah. Yang pertama apa? Isim domir, kedua isim alam, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 al-mu'arrafu bi alifi walami. Yang keenam sekarang al-mudhafu ilal ma'arifah. Ismu nakiratin iktasabat ta'rifu min idhafatihi ila ismin ma'rifatin. Mudhaf kepada ma'rifah adalah isim nakiroh yang mendapatkan kema'rifahannya itu ya. Dengan apa? Dengan menyandarkan, dengan mengidofatkan terhadap isim ma'rifah. Jadi asalnya itu adalah isim nakiroh, tapi ketika disandarkan kepada isim ma'rifah maka menjadi ma'rifah. Contohnya kitabut tarikhi. Kitabun itu isim nakiroh. Kitabun isim nakiroh. Kenapa? Karena tidak ada alif, lam, bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Kitabun ismu nakirotin iktasaba at-tarifu biidofatihi ila tarikhi. Kitabun itu isim nakiroh. Kalau at-tarikh itu adalah isim ma'rifah. Kenapa? Karena al-mu'arraf bil alifi walami. Ada alif lam. Disandarkanlah, diidofatkanlah lafaz kitab berarti buku kepada kata tarikh berarti sejarah, maka kitabut tarikhi buku sejarah. Nah, maka lafaz kitab menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena disandarkan, diidofatkan kepada lafaz tarikh. Contoh lainnya apa yang diidofatkan? Qalamut tilmizi. Qalam artinya pulpen. Qalamun isim nakiro. Gimana cara ma'rifah? Bisa pakai alif lam al-qalamu, bisa pakai isim isyarah hadzal qalamu, bisa diedofatkan dengan isim ma'rifah. Qalamut tilmizi, atilmizi isim ma'rifah karena ada alif lam, menjadi mudhof ilaih atau yang disandarkan, yang diedofatkan dari lafaz qalam. Jadi qalamut tilmizi, qalam menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena diedofatkan terhadap lafaz tilmizi. Contohnya. Poin ke-7, al-munadal maqsudu ta'yinuhu. Munada al-maqsudu ta'yinuhu. Maksud ta'yinu. Ya, yang ma'rifah berupa apa? Munada maksudah.
Ismun nakirotin itasabata atarifu min qasdihi bin nida. Isim nakiroh yang mendapatkan yang mencapai kemakrifahan menjadi isim ma'rifah bin qasdihi bin nida dengan kepastian maksud bin nida dengan nida dengan panggilan. Munada itu apa? Munada itu adalah isim setelah huruf nida. Huruf nida itu apa? Huruf nida itu adalah huruf yang digunakan untuk panggilan. Contohnya apa? Kalimat ya itu huruf nida. Ya artinya wahai, hey. Ya ayyuha a. Kedepannya disebut apa? Disebut munada. Munada itu macam-macam. Ketika dulu kita membahas dalam ilmu nahwu, ada munada apa? Alam, munada apa? Nakiroh, maksudah, nakiroh, goer, maksudah, munada, mudof, munada, shibul, shibul mudof. Yang ma'rifah ini adalah munada yang bukan nakiroh goer maksudah gitu. Munada selain nakiroh goer maksudah atau yang nakiroh dan nakirohnya itu goer maksudah karena nakiroh pun kan terbagi dua. Munada nakiroh pun terbagi dua. Ada munada nakiroh maksudah, ada munada nakiroh goer maksudah. Nakiroh nakiroh tapi ada yang maksudah, ada yang dituju gitu. Contohnya apa dulu dibahas misalnya ya rojulu. Rojulu nakiroh tapi ada yang dituju. Ketika memanggil seseorang, ya rojulu wahai pemuda, wahai laki-laki, dan di hadapannya itu emang banyak laki-laki gitu. Nakiroh umum tapi maksud ada yang dituju. Siapa? Ya salah satu yang di depan. Beda dengan guer maksudah. Kalau guer maksudah itu tanpa ada yang dituju. Ya rojulan wa meroatan misalnya itu dikatakan oleh orang yang buta misalnya Afwan dan tidak tahu di sekitarnya itu ada laki-laki, ada perempuan, ada orang atau enggak, yang jelas dia minta tolong gitu. Ya rojulan wa mro'atan, wahai laki-laki, wahai perempuan. Oh, berarti itu gair maksudah. Nah, maksud di sini munada yang kategorinya adalah selain daripada nakiroh gair maksudah. Nah, itu pembahasan dari isim ma'rifah ya, yang 7. Yang maknanya sudah khusus madalla ala muayyanin. Satu ada isim domir, yang kedua ada isim apa yang sudah dibahas, yang 7 ini. Satu isim domir, kemudian isim alam, isim domir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima mu'arraf bil alif walami dengan alif lam, yang keenam al mudhof ilal ma'rifah didapatkan terhadap ya isim yang ma'rifah, yang ketujuh munada maksud. Itu pembahasan pagi hari ini menuntaskan pembahasan dari isim ma'rifah. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ustadz, tadi yang isim yang samsiah ya Ustadz, ya itu pasti di depannya ada ininya ya, tasdid ya Ustadz itu ya. Gimana Pak? Kurang jelas apa? Yang di depannya ada yang kemasukan huruf al tapi huruf samsiah itu pasti ada tasdidnya ya. Oh. Huruf syamsiah, ya huruf pertamanya itu ditasdidkan. Kalau huruf syamsiah. Kalau alif lam, ya alif lam ke depannya itu adalah huruf huruf syamsiah. Itu yang ditanyakan Pak Paulo. Iya, iya, ya Ustadz. Ya. Pasti ditasdidkan. Atil mizu. Kenapa tanya ditasdidkan? Itu penyebabnya adalah ada alif lam. Ada alif lam eh, dan huruf pertama dari lafaz tersebut adalah ta yang kategorinya adalah huruf syamsiah, maka ditasdidkan. Kenapa ditasdidkan?
karena lamnya tidak terbaca, tidak dibaca. At-tilmizu misalnya gitu. Nah, itu contohnya. Jelas Pak Wibowo? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau dicukupkan terlebih dahulu ya? Insya Allah kita lanjut kembali ke depannya. Pembahasan dari kitab ini ya, Al-Mulakhas, Al-Juz' Tsani, juz kedua dari pembahasan ilmu sorof ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan waqifatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.